Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasaufa nuslihi naro. Barang siapa melanggar hak dan berbuat dolim, berbuat aniaya akan dimasukkan dalam neraka. Kadang suka migrain, Pak Ustadz. Kanan apa kiri? Wah itu dia. Kayak Gantian. kontrakan Pak Ustadz. Pindah-pindah. Pindah-pindah Oh, ya? kadang kiri. Kadang kanan, kadang kiri. Itu sering gitu. Hati. Sekarang langsung aja kita ngobrol-ngobrol soal bintang tamu kita. Mbak Asih, kita ke depan yuk. Oh siap Mas Bobi, permisi Pak Ustadz. Iya. Di depan Bundaran HI. Oh iya siap. Jauh banget. Di Permisi, sini Bu. aja. Oh di sini. Siap. Balik badan boleh? Balik badan, Sah. siap. Nah, kenapa harus sambil diri ngobrol-ngobrolnya supaya Iya. Pak Ustadz bisa ngelihat secara keseluruhan nih permasalahannya apa. Oke. Siap. Mbak Asti, keluhannya apa nih? Fisik dulu ya? Iya. Apa ada keluhan apa? Kadang suka migrain Pak Ustadz. Kanan apa kiri? Wah itu dia. Kayak Gantian. kontrakan Pak Ustadz. Pindah-pindah. Pindah-pindah Oh, ya? kadang kiri. Kadang kanan, kadang kiri. Itu sering gitu? Iya cukup sering Mas Bobi. Dari tahun? Atau baru beberapa bulan? Mungkin sudah lama tapi tidak dirasa. Kalau Oh. tiap kerja Kalau tiap kerja? hilang. Kalau nggak kerja? Kalau kita tahu lagi break Hah? biasanya muncul dan jadi terasa. Oh sama, saya juga gitu. Kalau lagi kerja nggak ada tuh migrain. Begitu nggak kerja, apalagi lihat rekening tuh, migrain banget. Migrain banget saya tuh. Bukan nomor rekening yang dilihat jadi migrain. Oh, Pak Ustadz. Banyak tagihan. Ustadz tahu aja. Bang Bobi, kalau ngomongin migrain terbagi dua. Apa tuh? Migrain awal bulan sama migrain akhir bulan. Awal bulan ngeluarin, akhir bulan nungguin. Itu kalau migrain tuh berarti kalau lagi dalam kondisi tidak bekerja, berarti lagi pasif gitu ya? Iya. Lagi di rumah, Iya. lagi istirahat tuh baru kerasa tuh. Iya betul Mas. Segimana sakit seperti... Sakit sekali. sakit banget ya? Jadi dulu saya pikir dari gigi. Oh, Kan suka kalau misalnya gigi ada masalah ke syaraf mata, bener. mungkin ke kepala, Ke gitu. kepala. Makanya saya periksa, tapi alhamdulillah giginya rapi, Rapi. bersih, nggak ada masalah. Cuman rasanya memang dari sini terus ke kepala gitu Pak Ustadz. Rasanya tuh tidak bisa Diungkapkan dengan kata-kata. dengan kata-kata. Oh, Allah, sakit Menyakitkan, banget. kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Waduh ya Allah ya Robi. Siapa yang mau ngaminin? Jangan, nggak ada. Begitu, Mas Sakit Bobi. banget berarti. Sakit. Kalau misalkan selain migrain tadi ada lagi yang lain? Kadang-kadang insomnia, Oh insomnia, Iya. Mbak. Oh, sulit tidur. sulit tidur. Ini pernah kita bahas ya Pak Ustadz kemarin bukan salah. Jadi insomnia itu ketika tubuh kita, pikiran kita tuh mendapatkan pengalihan lain di saat waktunya tidur, jadi nggak tidur. Jadi ada pengalihan gitu Pak Ustadz ya. Ada pengalihan waktu. Pengalihan ini waktu. salah satu aja. Salah satunya. Salah satunya itu. Kemudian ini kalau insomnia ya, yang Iya, migrain nanti dulu deh. Iya. Kalau insomnia itu pengalihan waktu tidur. Mm-mm. Jadi yang biasanya waktu tidur itu memang malam hari diganti karena mamanya kerja atau ada syuting atau apa, sehingga waktu tidur itu nggak dapat di malam hari, malam hari malah kerja. Nah ini biasanya pengalihan waktu tidur. Nah, pada waktu nggak kerja malam hari, tetap aja melek nggak bisa. Nah itu pengalihan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada masalah, kalau masalahnya itu. Tetapi ada insomnia nih, umpamanya sebenarnya dia tidurnya malam, siang tetap kerja. Tapi beberapa bulan ini nggak bisa tidur. Kenapa? Kita cek satu-satu. Jadi tidak perlu bingung dulu, kita cek. Apakah pada waktu umpamanya mau tidur itu apa yang dikerjakan? Berpikir, melakukan aktivitas yang memang itu membutuhkan tingkat fokus yang cukup lumayan tinggi. Nah itu menurut saya itu bisa pengalihan lagi. Jadi kalau udah kita itu fokus berpikir, biasanya itu kan detak jantung mulai cepat, secara normal itu mulai cepat karena kita konsen. Kemudian adrenalin juga ikut menaikkan tensi sehingga biasanya harusnya tidur sekitar 1 jam setelah jam itu, ini jadi mundur dia. Karena melakukan aktivitas, walaupun aktivitasnya lihat IG nih. Kalau lihat IG yang dilihat orang-orang yang nggak kenal, nggak tahu umpama loh ya, ini hanya umpamanya. Itu kan langsung aja, langsung kita lihat, gitu roll aja, scroll aja. Kemudian kalau yang kita lihat itu suka, kita lihat suka, kalau Mbak Asti yang disuka ini apa tas, Nah, tas itu memang suka banget. Saya suka nonton vlog Ustadz Danu, bagaimana?
Itu Nanti juga- saya aminkan loh. Itu juga menaikkan adrenalin, apalagi temanya tentang santet tuh. Naikin adrenalin banget tuh. Iya, Tapi betul Pak Ustadz, memang belakangan lagi padat pekerjaan. Memang Nah, sangat-sangat. itu bisa. Jadi kalau sudah padat pekerjaan, berpikir serius, jantung dan adrenalin itu dia akan memompa lebih. Nah, itu yang menjadikan istilahnya yang harusnya tidur melemah, ini malah melek. Nah, itu pasti akan mundur. Nah, kalau sudah nanti mundur di atas jam 1, jam 2, biasanya ini tubuh itu dia akan menolak untuk tidur segitu. Biasanya nunggu pagi. Nah, ini yang orang itu bingung dulu, kenapa aku nggak bisa tidur, padahal yang dikerjakan salah gitu maksud saya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau yang Migrain. Nah, ya, ini Pak Ustadz. ini nih baru kita buka-buka nih Mbak Asti. Coba Pak Ustadz. Migrain itu berhubungan dengan cara berpikir dan cara pandang. Cara berpikir pakai otak, cara pandang pakai mata. Dan juga berhubungan dengan telinga. Oke, satu paket Pak Ustadz. Satu paket itu. Istilah migrain itu di kiri sama kanan itu berhubungan dengan itu. Kalau memang itu sudah sejak lama, berarti Mbak Asti ini termasuk orang yang hobi mikir. Mencoba mencari solusi. Pemikir. Pemikir mencoba mencari solusi, ketemu nggak ketemu dipikirin. Oke. Nah, walaupun kadang-kadang dipikirin benar, tapi kadang-kadang juga nggak ketemu solusi. Karena yang dipikirin nggak cuma diri sendiri, ada orang lain dipikirin sehingga tetap menyatu pikiran ini kan nggak ketemu solusi. Karena itu orang lain, ini saya. Ada yang ketiga lagi, ini orang tua saya. Mau seperti itu. Oh. Jadi ini akan menjadi pikiran terus. Kadang apa yang dipikirin Mbak Asti benar, tapi ada kejengkelan, nanti mikirin sebelah kanan. Kadang yang dipikirin Mbak Asti itu karena ada tekanan, langsung Mbak Asti mikirnya itu salah, nanti mikirin sebelah kiri. Kalau itu ganti-ganti, ya begitulah manusia, kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Tapi kalau ada rasa Tapi amarah, bener banget gitu itu, ya. bener banget. Bener banget. Ya karena kadang-kadang kalau misalnya, apalagi kita bicara pekerjaan, kita bicara hubungan manusia gitu ya. Pengennya tuh dulu Pak Ustadz, ini sekarang perfect lagi gitu. belajar. Dulu maunya membahagiakan semua orang. maunya Dulu pengennya, Nggak percaya kalau yang membahagiakan semua orang, saya nggak percaya. pengennya. Iya nggak apa-apa, pengennya. tapi tetap saya bilang nggak percaya, kan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Cuma sekarang belajar. Karena saya nggak dibahagiain. Enggak, belum kenal Pak Ustadz. Lah kan makanya saya nggak percaya Oh, kan iya. gitu. Aduh, ini Mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk membahagiakan Pak Ustadz. Jangan Oh memancing. iya siap Pak Ustadz. Bang Bobi, itu bab khusus. Bab khusus. Oh iya. Oh mau ikutan Ustaz. Iya, dulu begitu Pak Ustadz. Waktu Jadi itu saking kita ingin membahagiakannya. kenal sama siapa, misal kayak Mas Bobi, kita syuting bareng, misal. Gitu. Ya kita pengennya sama lawan main, kita bahagia, nyaman, on time. Kalau skrip dibaca, hafal gitu. Jadi sebisa mungkin saya sebagai satu orang itu nggak membuat kesalahan yang membuat yang lain itu jadi terganggu. Jadi terganggu. Gitu loh Iya, pengennya, iya. dulu. Jadi semuanya tuh ingin jadi bahagia, kemudian ada rasa ingin perfeksionis juga ya. Suka merasa bersalah gitu loh suka Mas merasa Bobi. bersalah. Kalau misalnya harusnya syuting jam sekian Pak Ustadz. Telat. Tapi misal kita kan lokasi kadang-kadang kita dibagi 3 tim kejar tayang. Dari jam yang ini saya dilepasnya terlambat gitu ke lokasi syuting Mas Bobi. Nah itu saya merasa bersalah gitu selama di jalan kayak aduh maaf. Karena kan ya nggak cuma Mas Bobi yang nunggu. Ada kameramen, lighting, ada kru, ada teman-teman figuran. Nah itu tuh stres saya. Kayak gitu Pak Ustadz. Tapi memang saya suka yang merasa bersalah itu. Begitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan itu bisa dijaga aja. Karena kan, gitu ya Pak Ustadz? Iya, karena kalau kita ini merasa bersalah kan intinya taubat. Jadi dijaga, jadi nggak cuma hanya merasa bersalah dengan seseorang melalui lisan, tapi langsung pada Allah Ta'ala itu akan menjadi lebih bagus. Amin. Itu menjadi koreksi yang sangat bagus sekali. Amin. Dari sisi kerjaan boleh, jadi intinya adalah kalau saya bersalah berarti ya mohon maaf sama teman, taubat sama Allah. Kalau dengan pasangan pamannya apa nih menurut agama gimana, dia kalau memang bersalah ya minta maaf sama pasangan, mohon ampun sama Allah. Kalau bersalah dengan orang tua juga sama seperti itu. Dan itu kendali yang sangat bagus sekali. Amin. Menurut teori loh ya. Menurut teori. Baik, bisa di rumah ibu jamaah nih. Tadi kan udah dibahas sama Pak Ustadz bahwa memang migrain itu atau sakit kepala itu diakibatkan karena ada sesuatu yang dipikirin terlalu banyak, melebihi kapasitas ya. Dan ternyata Mbak Asti ini
punya pikiran untuk selalu membahagiakan semua orang. Jadi semuanya dipikirin. Kalau ada salah dikit, kurang dikit tuh, aduh dipikirin jadi nggak enakan lah gitu Pak Ustadz ya. Merasa bersalah atau nggak enakan. Ada masalah lain selain itu, atau ada keluhan lain? Selain satu ini jangan kemana-mana, tapi siraman kolbu. Siraman kolbu, sejukan hati. Ini untuk pemirsa di rumah yang mungkin sering migrain dalam jangka panjang, gak sembuh, muncul lagi, bisa diambil ceritanya Mbak Asti Ananta tadi. Migrain yang nggak pernah sembuh, walaupun nanti gantian, kanan, nanti hilang, kiri, hilang, kanan. Migrain ini yang tidak pernah sembuh ini, itu insya Allah bukan dari sisi pekerjaan. Bukan. Oh. Kalau sisi pekerjaan bisa hilang, dan hilang, cepat sekali hilang. Tapi biasanya kalau hilang muncul, insya Allah itu diawali dari masalah dengan orang tua. Jadi walaupun Mbak Asti itu ingin menyenangkan, tetapi bisa aja apa yang diinginkan orang tua itu nggak pas dengan keinginan Mbak Asti. Nggak pas nih. Jadi dua antara orang tua dengan Mbak Asti ini nggak pas. Nah ini yang menjadi pikiran terus. Orang tua itu pinginnya begini, Mbak Asti itu nggak bisa, Mbak Asti itu pinginnya begini, orang tua nggak setuju, begitu aja. Nah itu bisa kanan kiri dan itu saya yakin kayaknya Mbak Asti belum pernah meminta maaf secara tulus apa yang menjadi kekurangan. Karena ini Mbak Asti sebagai anak ya. Iya. Jadi itulah migrain itu akan muncul terus sampai kapan ya? Sampai nanti orang tua nggak ada pun migrainnya kan akan muncul. Karena tobatnya kepada Allah Ta'ala belum dimulai istilahnya. Saya nggak tahu bener apa enggak, tapi saya nggak tahu. Betul apa enggak, saya nggak tahu loh ini. Betul apa enggak sih? Udah, kalau minta maaf sering. Kalau minta maaf sering. Kalau kenapa? Minta maaf. Minta maafnya bener sih, iya, maksudnya. Sering, tapi kan sekali lagi Ustadz, yang saya minta maaf kan mau menerima atau enggak kan hak beliau. Yang penting kan kita minta maaf, yang penting mendoakan. Kalau saya loh ya, pokoknya saya mohon maaf selalu, apapun. Mau kesalahan kecil, kesalahan besar, mau pemikiran, kata, sikap, perbuatan, pokoknya saya selalu mohon maaf. Hanya saja kan ada dua pihak, apakah beliau mau menerima atau mungkin beliau belum mau. Mungkin saya harus lebih giat lagi minta maafnya. Kayaknya memang dari sisi orang tua ini aja persoalan. Kalau kerjaan, syuting, Mbak Asti termasuk menurut saya dari cara bicara cukup cerdas menurut saya. Betul. Kalau orang cerdas itu biasanya bisa mengalihkan pemikiran. Tapi kalau ini ada migrain berarti tetap ada beban. Nah kalau sudah seperti itu permasalahannya Pak Ustadz kalau Mbak Astinya sudah berusaha untuk meminta maaf tapi orang tua mungkin dari sisi orang tua. Karena kalau kita dengerin Mbak Asti tadi seperti apapun kesalahannya sedikit banyak kecil besar selalu minta maaf. Itu kira-kira sebagai anak gimana Pak Ustadz? Terus aja minta maaf atau dari sisi orang tuanya juga harus ada respon atau gimana? Sebenarnya kalau ini saya nggak tahu persis ya masalahnya di mana. Tapi ini saya kayak ada dipikirin terus sama Mbak Asti gitu loh. Walaupun minta maaf tapi tetap ada dipikirin. Ada yang dipikirin terus gitu loh. Jadi sama seperti gini mamanya. Ini Ustadz ini orang tua saya. Ya. Ini ya Ustadz ya hanya apa namanya? Umpama ya. Saya baru mau bilang Ustadz muda ya orang tuanya. Ini hanya umpama. Saya lihat dulu muka Ustadz Anu mas saya. Jadi ini umpama ya. Suatu ketika Ustadz memang, ini ayah saya lah istilahnya ya. Ayah. Suatu ketika ibu sudah meninggal. Ayah itu mau menikah nih. Sama orang yang wanita yang di umur di bawah saya. Ini umpama nih. Umpama ya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Kemudian karena saya belum menikah, saya malah suka sama calonnya bapak. Yang gak jadi tadi. Ya, ini hanya umpama nih. Oke. Kemudian karena bapak, loh itu kan dulu ini bapak, kenapa harus begini gitu. Tapi saya suka, dia suka gimana. Kan jengkel. Paham ya? Paham. Nah saya minta, ya sudah saya minta maaf. Tapi kan nggak bisa ini. Kalau mamanya saya tuh tetap mau nikah dengan ini, berarti kan hati ayah saya kan luka. Nah kalau saya jadi menikah dengan itu, berarti kan hubungan nggak baik. Paham ya maksudnya? Paham. Ini seumpama mirip seperti itu, jadi nggak akan bisa selesai. Kalau saya mau ketemu sama ayah saya padahal saya itu sayang, tapi kalau ketemu saya itu begitu. Kalau nggak ketemu saya itu ya begitu, tetap aja begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya saya berpikir, enaknya gimana? Tapi saya itu sudah terlanjur sama
ininya Bapak. ayah saya sudah menikah umpamanya. Kan bingung juga akhirnya. Iya. Gitu. Paham ya? Paham Pak Ustadz. Ini hanya analoginya seperti itu. Betul. Sehingga bagaimanapun juga karena saya sayang sama orang tua saya umpamanya. Kan mikir juga saya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya nggak tahu benar apa enggak ya nggak tahu. Siap. Berarti intinya dikembalikan kepada diri kita masing-masing Pak Ustadz kalau sudah seperti itu. Enggak lah, kalau bisa, kalau ini kan syariat yang harus kita pelajari dari sisi agama. Kalau umpamanya saya mau menikah dengan si pacarnya ayah saya umpamanya. Sebelum saya menikah saya mikir, daripada saya dengan orang tua saya pisah, lebih baik saya nggak jadi dengan ini. Kalau saya dari sisi agama. Iya. Tapi kalau nafsu kan nggak ngerti, saya tetap aja nikah karena nafsu. Berarti kembali ke pandangan dari sudut pandang agama lagi. Itu jalan Nah, yang terbaik. cuma berarti. kita termasuk orang yang mau taat sama Allah atau enggak. Nah, letak itunya kembali ke masing-masing berarti. Iya, Oke. kembali pada masing-masing. Saya akan coba membantu berdoa ya. Mbak Asti, aminkan doa saya. Saya minta bidadari untuk nemenin Mbak Asti. Mudah-mudahan sih nggak jatuh, mudah-mudahan ini doa saya, tapi nggak tahu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh ikut ngaminin untuk Mbak Asti, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menghilangkan migrainnya. Amin. Amin. Dan juga yang ada di dalam tubuhnya Mbak Asti, dari ilmu-ilmu keluarga, mudah-mudahan bisa keluar sehingga Mbak Asti menjadi seorang wanita yang normal. Amin. Amin ya. Amin. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang padaku saudaraku yang bernama Mbak Asti Ananta, ya Allah. Memohon kepadamu agar sakit migren yang ada di kepalanya dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakit migren yang Mbak Asti Ananta disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asti Ananta, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Mbak Asti Ananta, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Asti Ananta, baik di dalam organ-organ di dalam kepalanya Mbak Asti Ananta maupun yang ada di dada dan jantungnya Mbak Asti Ananta, jika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Asti Ananta, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Asti Ananta, ya Allah, yang menyatu dengan mata Mbak Asti, ya Allah, menyatu dengan otak depannya, menyatu dengan motoriknya, menyatu dengan otak kecilnya, menyatu dengan telinganya, dan juga menyatu dengan jantungnya, ya Allah, dan mereka juga tersebar di seluruh tubuhnya Mbak Asti Ananta, ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Mbak Asti Ananta, ya Allah. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Asti Ananta, ya Allah. Amin. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Asti Ananta, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakit migrennya Mbak Asti Ananta, ya Allah, disebabkan karena kejengkelan walaupun ringan kepada keluarganya, khususnya pada orang tuanya, ya Allah, yang sering difikirkan sejak mudanya, sejak remajanya Mbak Asti Ananta, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asti Ananta, ya Allah, yang sering berselisih faham dengan orang tuanya, ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asti Ananta, ya Allah. Jika di antara nasihat-nasihat dari orang tuanya Mbak Asti Ananta belum mampu, belum bisa untuk dikerjakan, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asti Ananta, ya Allah. Jika apa nasihat orang tuanya Mbak Asti Ananta belum bisa dikerjakan, ya Allah, belum bisa dilakukan, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asti Ananta, ya Allah. Jika selama ini sering bersinggungan dengan orang tuanya, ya Allah, walaupun Mbak Asti Ananta sayang pada orang tuanya,
Tetapi karena keadaanlah yang menjadikan Mbak Astiananta dengan orang tuanya kadang tidak bertemu ya Allah. Dalam suatu pemikiran, dalam suatu keadaan ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Mbak Astiananta ya Allah. Jika Mbak Astiananta sebagai seorang anak yang mencoba untuk dekat dengan orang tuanya, mencoba untuk membahagiakan orang tuanya, tapi apa yang dilakukan Mbak Astiananta belum bisa menjadikan orang tuanya itu memahami dan mengerti ya Allah. Sehingga seringkali orang tua Mbak Astiananta dengan Mbak Asti sendiri sering berselisih paham ya Allah, sering berselisih paham ya Allah, sering menyimpan kejengkelan ya Allah. Aku mohon padamu ampuni kekurangan dan kesalahan Mbak Astiananta. Sebagai seorang anak ya Allah ampuni kekurangan dan kesalahan Mbak Astiananta ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, lepaskan seluruh migrain yang ada di dalam kepalanya Mbak Astiananta ya Allah. Lepaskan seluruh migrain yang ada di dalam kepalanya Mbak Astiananta ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada migrainnya Mbak Astiananta ya Allah. Amin. Ya Allah, jika ada sihir telur santet ya Allah yang ada pada tubuhnya Mbak Astiananta, aku mohon hancurkan seluruh mantra-mantra sihirnya ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihirnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Astiananta ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Astiananta banyak sekali ilmu dari orang tua sebelum Mbak Asti ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Astiananta ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Astiananta ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Astiananta ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Astiananta bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Astiananta kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah Rabbal Cukup, ibu-ibu cukup sudah. Ibu, cukup. Tenang, nggak usah panik Bu, tenang ya. Kita doakan saja narasumber yang bereaksi Allah sembuhkan ya. Tenang. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Asti sekarang nih. Mbak Asti, Ya. ada reaksi nggak ketika tadi berdoa sama Pak Ustadz? Tenang rasanya. Tenang. Iya, rasanya Alhamdulillah. tenang, rasanya bersyukur bisa hadir di sini, didoakan Amin. Pak Ustadz, diaminkan ibu-ibu, hatinya bahagia gitu rasanya. Bahagia, amin. Mudah-mudahan lebih tenang seterusnya, bahagia Amin. seterusnya untuk Mbak Amin. Asti ya. Amin. Mudah-mudahan ketika ada perbedaan pandangan, mungkin pemirsa di rumah atau ibu-ibu jamaah ada perbedaan pandangan dengan teman atau dengan siapapun, wabil khusus dengan orang tua. Sebagai muslim yang baik, mari kita kembalikan kepada syariat Islam untuk penyelesaiannya. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita solusi. Amin. Apapun itu hasilnya, Allah lebih tahu apa yang kita Ya, butuhkan betul. daripada apa yang kita inginkan. Ya, Karena Mas Bobi, orang tua kan pasti benar. Ya. Kalau saya mikirnya, kalau anak tempatnya salah. Iya. Jadi kita nggak mungkin, mau kita sehebat apapun, tidak mungkin bisa membayar semua yang orang tua udah berikan. Betul. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Iya. Harus orang tua nomor satu. Betul. Pasti terima kasih sudah disiraman Makasih kolbu banyak, ya. Mas Mudah-mudahan ini Bobi. jadi asbab hidayah untuk pemirsa di rumah, untuk ibu jamaah juga. Untuk selalu bisa bermusyawarah, bertabayun dengan baik dengan siapapun. Amin, Allahumma amin. Amin. Mbak Asti, terima kasih. Silakan kembali ke Oh singgasananya. iya, terima kasih Iya, Mas Bobi. silakan. Makasih Tepuk tangan untuk banyak. Astiananta. Waktu menikah yang kedua ini suaminya masih berjaga apa Duda? Duda sama Oh, Duda. Punya anak apa enggak?